Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatku Rozi yang akan menjelaskan tentang sepak bola yang ada di Brazil. Gambaran umumnya, Brazil merupakan negara terbesar yang terletak di benua Amerika Selatan. Negara ini sebagian besar wilayahnya bekas jejak negara Portugal. Brazil banyak mengadopsi budaya dan karakter dari negara asal jajahannya, termasuk bahasa resmi nasional Brazil juga menggunakan bahasa Portugis. Nama Brazil sendiri berasal dari kayu lokal yang tumbuh di negara itu, yaitu kayu Brazil. Lalu sebagai negara yang lalu negara Brazil ini mempunyai penduduk paling banyak di wilayah Amerika Selatan. Serta Brazil juga terkenal sebagai penghasil kopi terbesar dunia. Ini merupakan peta wilayah Amerika, benua Amerika. Ini merupakan wilayah Amerika Selatan dan ini merupakan daerah Brazil, negara Brazil. Lalu sepak bola. Sepak bola adalah olahraga paling penting di Brazil, sehingga sering disebut Brazil itu o país de futebol atau negara sepak bola. Budaya sepak bola di Brazil ini tidak seperti yang lain, karena olahraga ini tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi semangat nasional. Awal mula sepak bola di Brazil. Sepak bola di Brazil diperkenalkan pertama kali oleh imigran Skotlandia Thomas Dunoyer. Thomas Dunoyer ini merupakan imigran yang bekerja di Brazil di industri kapas yang sedang berkembang di sana. Ia tiba di Bangu yang kini berada di pinggiran Rio de Janeiro. Lalu pada tahun 1894 dia menyelenggarakan pertandingan sepak bola pertama di Brazil, walaupun pertandingan sepak bola ini bukan pertandingan yang resmi dan juga bukan pertandingan yang profesional. Jadi pertandingan ini hanya sekedar fun saja. Lalu dari awal yang sederhana ini, permainan tersebut kemudian menjadi olahraga utama Brazil dengan Dunoyer memainkan peran kunci. Jadi dengan pertandingan ini itu juga sebagai awal untuk memperkenalkan olahraga sepak bola yang ada di Brazil. Berikut foto dari Thomas Dunoyer. Selanjutnya Charles William Miller, bapak sepak bola Paulista. Charles ini lahir dari pasangan John Miller, seorang insinyur kereta api Skotlandia, dan ibunya dari Brazil keturunan Inggris. Ya, ia lahir di Brazil ya, Sao Paulo. Ibunya bernama Carlota Fox. Lalu pada tahun 1884 dia belajar di Inggris, ya di sekolah umum Beniston Court di Southampton, di mana ia belajar bermain sepak bola dan kriket. Lalu saat sekolah dia bermain di klub St. Mary's, sekarang menjadi Southampton FC. Nah, lalu pada tahun 1888 ya, klub olahraga pertama dibuat, namanya Klub Atletik Sao Paulo. Nah, Klub Atletik Sao Paulo ini mengundang Charles William Miller untuk masuk di klub olahraga ini. Charles menerima dan masuk, lalu menjadi olahragawan yang menonjol dalam sejarah klub ini. Ya. Lalu ketika ia masuk di klub ini, dia memperkenalkan sepak bola dan rugby ke klub tersebut pada tahun 1895. Ia bahkan membawa beberapa bola kaki dan buku peraturan untuk mengajarkan dasar olahraga tersebut di sana. Ya, ini menandai atau menjadi dasar para pemain sepak bola di Brazil menjadi pemain sepak bola yang profesional. Ya. Lalu SPAC dan Miller ini adalah anggota sendiri dari acara Campeonato Paulista, itu sebuah kompetisi resmi sepak bola profesional yang pertama kali berdiri di Brazil.
pada tahun 1902. Jadi Charles William Miller ini menjadi bapak sepak bola Paulista, alasannya itu karena dia memperkenalkan dan mengajarkan dasar-dasar olahraga sepak bola, sehingga menjadikan pemain-pemain di sana itu lebih profesional dan lebih mengenal tentang sepak bola itu sendiri dan cara bermainnya. Lalu Miller ini juga mendirikan sebuah kompetisi resmi, liga profesional, turnamen sepak bola, ya, di Sao Paulo. Dan ini merupakan turnamen sepak bola yang resmi pada tahun 1902. Nah, jadi ini sudah menjadi turnamen ini sudah menjadi momentum atau wadah untuk sepak bola profesional yang ada di Brazil. Ini adalah foto dari Charles William Miller. Oke, ini pemikiran Charles William Miller dan diskriminasi sepak bola di Brazil. Dalam buku The Invention of the Beautiful Game Football and the Making of Modern Brazil, itu dijelaskan sepak bola pertama kali diperkenalkan di Brazil sebagai olahraga Eropa yang secara eksklusif disukai pria kulit putih dengan hak istimewa sosial dan ekonomi. Nah, Charles Miller ini seorang laki-laki ya, kelahiran Brazil tadi, keturunan Skotlandia yang belajar main olahraga. Ini sudah saya jelaskan tadi tentang profil dari Charles Miller. Ya, dia itu memperjuangkan hierarki yang gigih dalam olahraga sepak bola. Nah, terus selanjutnya dia ini juga ini memperjuangkan hierarki dalam sepak bola, yaitu antara kulit hitam dan kulit putih. Ya, jadi di sepak bola di Brazil itu ada gap antara orang kulit hitam dan kulit putih dalam permainan sepak bola. Ya, mengapa kok dia gigih terhadap pemikiran hierarki ini dengan merekrut ekspatriat Inggris klub Atlético Sao Paulo dan kenalannya di Brazil untuk mengambil alih permainan. Ya. Ini karena visi Miller ini menganggap sepak bola sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan Brazil sesuai dengan standar Eropa. Ya, jadi untuk meningkatkan Brazil sesuai dengan standar Eropa perlu cara yang seperti ini, ya, yang dilakukan oleh Charles Miller. Ya, berarti diresapi oleh Eurocentrisme atau Euro. Kalau ingin meningkatkan sesuai standar Eropa ya harus seperti Eropa sendiri. Akibatnya muncul eksklusivitas sosial, adanya kesenjangan sosial di sini. Ya, akibat dari ini loh memaksakan sesuai dengan standar Eropa ada kesenjangan sosial, eksklusivitas, ada status sosial yang eksklusif, gitu, adanya status sosial yang eksklusif. Lalu sepak bola ini juga berfungsi sebagai komponen integral dalam kehidupan kelas atas di antara kelas atas perkotaan selama abad ke-19, akhir abad ke-19 di Brazil. Jadi maksudnya kehidupan kelas atas itu kalau olahraga biasanya itu di golf, tapi kalau di Brazil pada akhir abad ke-19 itu sepak bola. Nah, sepak bola identitas negara Brazil. Sudah dijelaskan tadi sepak bola itu olahraga yang elit dan rasis. Nah, sehingga yang mengikuti tadi adalah aristokrat kulit putih yang memiliki pendapatan besar. Lalu akibatnya klub sepak bola pertama yang didirikan di Brazil itu memiliki batasan ras dan pendapatan. Nah, kriminalisasi sosial dan ras ini merupakan cerminan dari bias masyarakat Brazil pada saat itu.
Tapi dengan hambatan sosial dan politik terhadap inklusi ras dan kelas dalam sepak bola, individu yang terpinggirkan mulai memasuki olahraga tersebut ya. Ini karena adanya eksklusi tadi, ada individu-individu yang terpinggirkan, yaitu yang tadi yang non kulit putih, itu melawan struktur diskriminasi yang kaku dengan cara membantu memperluas olahraga di luar sektor masyarakat aristokrat. Jadi mereka itu yang menantang sepak bola itu memperkenalkan sepak bola di luar aristokrat. Jadi yang ya yang teman-temannya lah, teman-temannya yang non kulit putih itu juga bermain sepak bola, mengajak untuk bermain sepak bola sehingga sepak bola ini menjadi semakin populer dan sepak bola menjadi demokratis sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Nah, integrasi olahraga di berbagai segmen masyarakat yang atas juga bermain sepak bola, yang bawah juga main sepak bola, itu menandai awal dari identitas sepak bola Brazil. Olahraga ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Brazil dan seiring waktu juga menjadi bagian dari budaya yang populer. Oke, selanjutnya. Nah, karena olahraga ini mendominasi negara, jadi olahraga sepak bola itu merasuki seluruh segmen masyarakat sehingga ya dominan lah di Brazil. Nah, lalu klub sepak bola ini semakin ditekan untuk memasukkan pemain kulit hitam dan kurang mampu dalam segi ekonomi ke dalam tim mereka. Walaupun sudah diperkenalkan di non kulit hitam, tetapi klub sepak bola tetap maunya orang kulit putih. Ya, jadi karena sudah meresap, maka negara ini yang menuntut klub, ayo kalau orang kulit putih dilepuk nih, seperti itu. Integrasi tersebut menghasilkan transformasi olahraga di Brazil dengan ubah cara pemain bermain dan jarak orang berinteraksi dengan sepak bola. Jadi karena masuknya orang kulit hitam ke klub sepak bola, itu ada, bisa dikatakan adanya asimilasi dalam gaya permainan. Nah, lalu sepak bola akhirnya ini berperan sebagai instrumen perubahan sosial dan budaya yang sebagian membantu mengatasi pengucilan dan stigmasi yang ada di masyarakat Brazil. Nah, yang sudah saya katakan tadi, akibatnya ini olahraga sepak bola, yaitu olahraga tradisional yang sopan, jadi olahraga spontan, adanya asimilasi karena masuknya orang non kulit putih di klub yang sopan menjadi spontan gaya bermainnya. Ini hal ini nampak dengan permainan timnas Brazil yang lebih fokus pada penyerangan daripada bertahan. Jadi lebih dominan lah, bukan bertahannya buruk, tapi lebih dominan yang nyerang, lebih dominan sisi serangnya daripada sisi bertahannya. Begitu. Bukti terbesar pentingnya sepak bola terhadap budaya Brazil ini, ya ini ada di Piala Dunia ya, setiap 4 tahun itu warga Brazil itu berkumpul, berjalan di jalanan, bersorak dan mendukung negara mereka ya. Sehingga olahraga itu menyatukan orang itu menjadi identitas kolektif. Sehingga olahraga ini ketika Piala Dunia tidak peduli ras dan kelasnya apa, mereka saling bersatu dan mendukung tim Mas Brazil. Jadi menjadi momen penyatuan kolektif yang sangat penting lah dalam pembentukan dan pemeliharaan identitas nasional. Nah, tapi ada masalah. Yang pertama itu ada mobilisasi rasial. Oke. Ini pemain Brazil yang non kulit putih yang berprestasi dalam bidang sepak bola memungkinkan mereka untuk mempraktikkan mobilitas rasial terlepas dari warisan asli mereka. Pemain sepak bola non kulit putih setelah status sosial ekonominya terbiasa dengan lingkungan eksklusif di mana para anggotanya berpengaruh secara politik, sosial, dan ekonomi. Artinya pemain non kulit putih mengasosiasikan dirinya
elit kulit putih. Nah, ini misalnya contohnya yang bisa dibaca ya. Bisa dibaca ini contohnya ada Arthur Fedrid, Roberto Carlos, Ronaldo, dan Neymar Junior. Yang artinya apa? Pemain yang non kulit putih ini itu sudah terbiasa dan circle-nya itu orang elit kulit putih, sehingga untuk menaikkan status ini ya, karena mereka bersama orang elit kulit putih dan supaya statusnya sama dengan elit kulit putih, mereka mengasosiasikan dirinya sebagai elit kulit putih walaupun mereka bukan orang kulit putih, sehingga mereka ini yang menjadikan ras mereka secara berbeda digambarkan sebagai pengkhianat dan orang yang tidak setia. Ya. Ini juga permasalahan. Ini ada permasalahannya. Tetapi kalau orang yang elit, orang kulit putih itu mengasosiasikan dirinya orang kulit putih, itu tidak terlalu tidak ada konflik lah internal dan eksternal terkait rasnya, seperti kakak ya, seorang bintang sepak bola berhasil berkulit putih tapi digambarkan sebagai seorang Kristen yang tulus dan berbakti kepada ayahnya, sehingga dia tidak ada konflik internal dan eksternal terkait rasnya karena dia orang kulit putih, dia tidak mengkhianati rasnya. Ini adalah persepsi masyarakat yang ada di Brasil. Tuh, berbeda dengan ini. Arthur Friedrich, Roberto Carlos, Ronaldo, dan Neymar Junior, mereka mengasosiasikan dirinya sebagai elit kulit putih. Mereka tidak mau diidentifikasi sebagai orang kulit hitam, sehingga mereka itu tadi dijadikan atau digambarkan sebagai pengkhianat dan orang yang tidak setia. Ini adalah gambar-gambar contoh wajah-wajah yang sudah dicontohkan tadi. Ada Arthur Friedrich, Neymar Junior, Kakak, Roberto Carlos, Ronaldo Nazario. Nah, ini menurut The Times of India, antropolog dan ini menurut The Times of India, antropolog dan sosiolog itu sudah melakukan penelitian untuk menunjukkan bahwa ras minoritas di Brasil cenderung mengalami mobilisasi ke atas untuk memisahkan diri dari lingkungan yang kurang mampu dan terbelakang. Jadi ras minoritas ini siapa? Ras kulit putih. Ya, ras kulit putih ini mengalami ya perpindahan lah, kenaikan kelas ke atas karena mereka ingin memisahkan diri dari lingkungan non kulit putih yang kurang mampu dan terbelakang. Nah, lalu konteksnya bintang sepak bola seperti di gambar itu menunjukkan proses yang serupa di mana mereka lebih memilih untuk diidentifikasi sebagai sosok yang kuat. Ya, sosok yang kuat ini siapa? Ya, sosok yang kuat ini orang kulit putih. Ya, dikategorikan diri mereka sebagai orang kulit putih. Misalnya dalam tulisan Mario Filho tentang Arthur Friedrich, tulis bahwa orang kulit hitam di Brasil tidak ingin menjadi orang kulit hitam. Dan karena itu banyak orang Brasil tidak percaya bahwa pria kulit hitam harus mewakili bangsa. Jadi dalam artian ini adalah orang kulit putih itu bisa mewakili Brasil, tidak harus orang kulit hitam, tidak harus pribumi. Gitu. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.